Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya sendiri atas nama Siti Rauda Nurhaliza dan teman saya Maulidah Citra Hafazah. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Pendidikan sebagai suatu sistem dan komponen pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nana Citra Lestari, SSI, MPD. Mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Pengertian sistem dan pendidikan. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud untuk manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan. Maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Adapun komponen pendidikan, yang pertama pendidik dan yang kedua peserta didik, yang ketiga tujuan pendidikan, yang keempat media, metode dan alat pendidikan, yang kelima materi pendidikan, dan yang terakhir adalah yang keenam lingkungan pendidikan. 1. Pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 11 pasal 39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Dengan demikian, pendidik adalah orang yang diberi amanah untuk tidak saja membuat perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, membimbing, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Seorang pendidik tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu, melainkan harus selalu mengadakan penelitian dalam rangka menyesuaikan pengetahuannya dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Peserta didik konotasinya adalah pada orang-orang yang sedang belajar. Peserta didik lebih dititik beratkan kepada anak-anak yang masih dalam taraf perkembangan, baik fisik maupun psikis, belum dewasa, dan masih membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Tiga, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan sangat diinginkan oleh seorang pendidik agar peserta didik dapat mencapainya dengan syarat tujuan tersebut tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Dalam sistem pendidikan, terdapat 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan umum pendidikan, yaitu manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu tujuan lembaga pendidikan, misalnya seperti tujuan sekolah dasar dan tujuan universitas. Yang ketiga, tujuan kurikuler, yaitu tujuan standar, kompetensi, atau bidang studi, misalnya tujuan IPA, IPS, dan agama. Yang keempat, tujuan instruksional kompetensi dasar, yaitu tujuan untuk setiap kegiatan proses belajar mengajar. Keempat, media, metode, dan alat pendidikan. Media pendidikan merupakan sesuatu yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran.
Sedangkan metode merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan alat pendidikan lebih mengarah kepada apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti benda, media, aturan, dan hukuman sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat tercapai. Yang kelima, materi pendidikan. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sebelumnya, guru harus menetapkan materi pendidikan yang akan dipelajari peserta didik, dan materi tersebut harus yang relevan. Materi yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Yang keenam, lingkungan pendidikan. Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap peserta didik. Lingkungan dapat berupa lingkungan sosial, lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial berupa lingkungan yang terdiri atas manusia yang ada di sekitar anak dan dapat memberi pengaruh terhadap anak, baik sikap, perasaan, atau bahkan keyakinan agamanya. Misalnya lingkungan pergaulan. Sedangkan lingkungan non-sosial adalah lingkungan alam sekitar berupa benda atau situasi, misalnya keadaan ruangan, peralatan belajar, cuaca, dan sebagainya yang dapat memberikan pengaruh pada peserta didik. Kesimpulan, pendidikan sebagai sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Dalam proses atau kegiatan pendidikan, terdapat beberapa komponen yang harus dimiliki, seperti tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, metode, media, dan alat pendidikan, materi pendidikan, serta lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.